Jika kamu mendapat shift malam di gudang ini, jangan pernah membalas ketukan dari dalam kontainer merah, atau kamu akan menggantikan posisi mereka yang ada di dalam. Ini bukanlah sekedar ancaman kosong untuk menakuti para pekerja baru, melainkan sebuah kutukan nyata yang telah memakan banyak korban dalam kesunyian. Gudang pelabuhan tua di ujung kota ini menyimpan sebuah rahasia kelam yang terkunci rapat di antara deretan baja berkarat dan embusan angin malam yang menusuk tulang. Setiap tempat kerja memiliki peraturannya masing-masing. Namun, di tempat ini, aturan terpenting justru tidak tertulis di atas kertas manapun. Para pekerja lama hanya membisikkannya dari telinga ke telinga dengan tatapan mata penuh teror. Aturan itu sederhana namun fatal. Abaikan suara apapun yang memanggil namamu dari tumpukan kontainer blok timur setelah lewat tengah malam. Banyak yang menganggapnya sebagai mitos konyol, hingga mereka sendiri merasakan kengeriannya secara langsung. Malam itu adalah giliran Budi, seorang penjaga malam yang baru bekerja selama 3 hari. Ia sangat membutuhkan pekerjaan ini demi keluarganya, sehingga ia memilih untuk mengabaikan segala peringatan aneh dari rekan kerja sebelumnya. Budi meyakinkan dirinya bahwa suara-suara gaib itu hanyalah efek dari kelelahan, atau mungkin suara tikus got berukuran besar yang berkeliaran di antara tumpukan barang. Ia melangkah keluar dari pos dengan senter di tangan, siap memecah kegelapan malam. Langkah sepatu bot Budi membawanya semakin dalam ke area blok timur, tempat di mana hawa dingin mulai terasa tidak wajar. Di ujung lorong yang buntu, menjulang sebuah kontainer merah tua bernomor 104. Warnanya telah memudar dimakan usia, dengan karat yang merambat layaknya urat nadi beracun pada dinding bajanya. Kontainer misterius itu telah dibiarkan di sana selama belasan tahun, tak pernah dipindahkan, dan tak pernah berani dibuka oleh siapapun. Kontainer itu dikunci rapat dari luar dengan sebuah gembok raksasa dan lilitan rantai baja yang sudah menyatu dengan karat pekat. Kabarnya, pihak otoritas pelabuhan pun tidak tahu apa isi sebenarnya dari dalam sana. Catatan manifestasinya telah hilang ditelan waktu. Namun, setiap penjaga malam yang pernah bertugas tahu pasti bahwa kunci itu tidak dipasang untuk melindungi apa yang ada di dalam dari pencuri luar, melainkan untuk mengurung sesuatu yang amat mengerikan agar tidak bisa keluar. Jarum jam usang di tangannya tepat menunjuk pada angka 12 malam. Keheningan pelabuhan mendadak berubah menjadi sesuatu yang menyesakkan dada. Suara deburan ombak di kejauhan yang biasanya terdengar seolah mereda secara tidak wajar, digantikan oleh kesunyian pekat yang berdengung keras di telinga. Budi merasakan bulu kuduknya berdiri merinding. Angin malam yang sebelumnya berhembus pelan, kini berhenti total, meninggalkan udara mati yang terasa berat dan lembab di sekelilingnya. Perlahan namun pasti, kabut tebal berwarna pucat-pucat merayap naik dari arah laut, menyelimuti permukaan aspal yang retak dan menelan kaki Budi hingga ke lutut. Ia mencoba menyorotkan cahaya senternya untuk mencari jalan, namun sinar terang itu hanya memantul kembali, terhalang oleh pekatnya kabut misterius tersebut. Ada perasaan tidak nyaman yang menjalar dari perutnya, sebuah insting purba manusia yang memperingatkan dengan keras bahwa ia tidak sedang sendirian di tempat terkutuk itu.
Tanpa ada peringatan cuaca apapun, udara di sekeliling Budi tiba-tiba anjlok drastis hingga mencapai titik beku yang menyiksa tulang. Setiap hembusan napas hangatnya kini membentuk gumpalan uap putih yang jelas di udara malam. Fenomena ini sama sekali tidak masuk akal untuk iklim tropis pelabuhan. Hawa dingin yang menusuk itu jelas bukan berasal dari perubahan cuaca, melainkan memancar langsung dari arah kontainer merah bernomor 104. Seolah bongkahan baja itu adalah lemari es penyimpan mayat. Di tengah keheningan malam yang membeku itu, sebuah suara sangat samar perlahan memecah udara. Sangat pelan, mendesah, nyaris menyerupai hembusan angin dari celah besi. Namun naluri Budi tahu pasti bahwa itu bukan suara angin. Suara itu adalah sebuah rintihan panjang, isak tangis tertahan yang bergema dari dalam logam tertutup. Budi seketika membeku kaku di tempatnya berdiri. Jantungnya memompa darah begitu cepat hingga terasa menghantam tulang rusuknya. Ia menahan napas, berharap telinganya hanya mempermainkannya. Terbawa oleh rasa penasaran gelap yang mulai mengalahkan akal sehatnya, langkah kaki Budi tanpa sadar terseret mendekati sumber suara tersebut. Setiap langkah terasa amat berat, seakan ada puluhan tangan tak terlihat di dalam tanah yang berusaha menahan kakinya. Ia menelan ludah yang terasa kering, bagai pasir di tenggorokan. Pantangan tak tertulis dari rekan seniornya terngiang kembali berulang kali di kepalanya. Peringatan keras untuk segera berbalik dan lari. Namun kakinya seolah terhipnotis untuk terus melangkah maju. Saat jaraknya hanya tersisa sekitar 2 meter dari pintu kontainer merah itu, suara rintihan tertahan tadi tiba-tiba berhenti. Sebagai gantinya, terdengar sebuah bunyi ketukan keras yang menggema dari ruang hampa. Tiga ketukan yang sangat lambat, konstan, namun sangat bertenaga. Berasal langsung dari bagian dalam baja tebal yang berkarat itu. Getaran dari ketukan dahsyat itu bahkan bisa dirasakan oleh telapak kaki Budi merambat melalui tanah aspal. Sesuatu di dalam sana menyadari kehadirannya. Tiga ketukan itu diakhiri dengan jeda yang menyiksa batin, lalu digantikan oleh suara tangisan seorang wanita yang sangat memilukan. Suara itu terdengar begitu putus asa, melolong dan memohon pertolongan dengan nada yang menyayat ulu hati. Siapapun manusia yang masih memiliki nurani pasti akan tergerak mendengarnya. Namun kengerian memuncak saat tangisan itu bercampur dengan bunyi gesekan kuku panjang yang menggaruk-garuk kasar dinding baja bagian dalam, menciptakan decitan ngilu yang membuat Budi menutup matanya menahan teror. Sebuah perang batin berkecamuk dengan hebat di dalam dada Budi. Sebagai seorang pria dan pelindung keamanan, insting manusianya berteriak menyuruhnya untuk segera menyelamatkan wanita malang yang terdengar sedang terkurung di dalam kegelapan itu. Namun rasionalitas logikanya dengan keras memperingatkan bahwa kontainer berkarat itu tidak pernah dibuka selama belasan tahun lamanya. Mustahil ada manusia hidup yang mampu bertahan selama itu, tanpa udara dan makanan. Sesuatu yang kini sedang menangis di dalam sana, pastilah bukan manusia. Suara tangisan dari balik baja itu justru semakin keras, melengking, dan terdengar terlalu nyata untuk diabaikan. Tangisan itu kini menyuarakan kata-kata yang bergema samar, memohon dengan lirih agar pintunya segera dibuka,
merintih bahwa ia sangat kedinginan dan perlahan kehabisan nafas. Tipu daya dari entitas gelap itu terangkai begitu sempurna, hingga pelan-pelan mengaburkan logika sadar budi. Hawa dingin yang membius mulai merusak akal sehatnya, membuat secercah belas kasihan buta mengalahkan rasa takut yang sedari tadi melindunginya. Dan pada detik yang sangat krusial itulah, Budi melakukan sebuah kesalahan paling fatal yang akan mengutuk jiwanya untuk selamanya. Di bawah pengaruh hipnotis gaib, ia perlahan mengangkat tangan kanannya yang bergetar hebat. Lalu, dengan ragu menggunakan buku jarinya, ia membalas ketukan pada dinding baja merah itu sebanyak 2 kali. Sebuah gestur yang sangat kecil, hanya sekadar untuk memberitahu bahwa ada orang di luar yang mendengar tangisannya. Pantangan utama dan paling mematikan di gudang itu telah resmi dilanggar. Begitu bunyi ketukan balasan Budi menggema, tangisan memilukan di dalam sana seketika berhenti total. Keheningan mati kembali menyergap udara dengan cepat. Lalu, tanpa ada angin kencang atau sentuhan fisik apapun, gembok raksasa yang telah terkunci mati selama belasan tahun itu berderak amat keras, meledak hancur berkeping-keping menghantam tanah aspal. Rantai baja tebal yang melilit pintu seketika merosot jatuh, bagaikan bangkai ular raksasa. Budi terkesiap mundur. Napasnya tercekat melihat kemustahilan di depan matanya. Diiringi lengkingan suara decitan engsel berkarat yang memekakkan telinga dan menyayat saraf, kedua daun pintu besi yang amat berat itu berayun terbuka secara lambat. Pintunya didorong dari dalam oleh sebuah kekuatan tak kasat mata. Begitu terbuka, embusan udara busuk menyengat yang berbau seperti campuran lumpur selokan mati dan daging membusuk langsung menyembur keluar, membuat Budi terbatuk hebat, tersedak mual. Ia ingin berteriak dan berlari jauh, namun otot tubuhnya menolak bekerja, terpaku menatap kegelapan di hadapannya. Senter di tangan Budi yang seharusnya menyala terang benderang, menyorot tajam tepat ke dalam mulut kontainer. Namun terjadi anomali yang mustahil. Cahaya itu tertelan dan mati begitu saja saat menyentuh udara di dalam. Tak ada tumpukan barang atau apapun di sana. Hanya ruang hampa berupa kegelapan absolut yang melahap cahaya. Dari kedalaman tirai pekat tersebut, terdengar ratusan bisikan parau menyatu berdengung, mengucapkan kata terima kasih karena Budi telah membebaskan rasa lapar mereka. Sorot mata Budi mendadak menjadi kosong dan layu. Sisa-sisa kesadaran manusianya telah terenggut paksa oleh kekuatan kuno beraura jahat yang selama ini bersarang di dalam kontainer. Tanpa memiliki sedikit pun kendali atas saraf dan anggota tubuhnya sendiri, kaki Budi melangkah perlahan menyeret sepatu botnya ke depan, melewati batas ambang pintu besi berkarat. Ia berjalan masuk menyusup ke dalam rahang ke-8, seakan menyambut takdir kematiannya secara sukarela sebagai tumbal pengganti bagi entitas yang kelaparan. Detik di mana ujung sepatunya menginjak lantai baja bagian dalam kontainer, ilusi gaib yang menguasai pikirannya pecah berkeping-keping. Budi tersentak sadar sepenuhnya, tepat pada saat puluhan tangan pucat pasi beraroma bangkai menjulur serentak dari kegelapan. Tangan-tangan bersuhu sedingin es itu mencengkram kasar kain seragam, lengan dan bahunya dengan tenaga yang tidak manusiawi. Kuku-kuku hitam kotor memanjang menanjap dalam merobek kulitnya. Rasa sakit luar biasa bercampur horor absolut menghantam kesadarannya seketika. Budi meronta sejadi-jadinya,
seperti binatang liar yang terperangkap, menendangkan kakinya ke udara dan berusaha keras menggapai pinggiran kusen pintu besi. Namun sekuat apapun ia melawan, tenaganya sama sekali tidak ada artinya melawan entitas terkutuk yang terus menarik tubuhnya ke bawah. Senter menyala miliknya terlepas dari genggaman yang melemah, jatuh membentur keras lantai aspal. Cahayanya berguling menyorot liar, merekam detik-detik terakhir, di mana tubuh Budi tertelan sepenuhnya ke dalam bayang-bayang pekat tanpa ujung. Terdengar suara dentuman baja memekakkan telinga saat kedua daun pintu kontainer raksasa itu membanting menutup dengan sendirinya, menjebak jiwa Budi di dalam sana untuk selamanya. Dan dalam sekejap mata, gembok raksasa beserta rantai baja tebal yang sebelumnya hancur berkeping-keping, kini telah kembali terpasang rapi mengunci rapat. Benda itu menyatu kembali dengan karatnya seolah tidak pernah ada yang menyentuhnya selama belasan tahun. Keheningan mati perlahan kembali menelan area blok timur gudang tersebut. Keesokan paginya, saat shift siang tiba, para pekerja pelabuhan hanya menemukan sebuah senter yang cahayanya hampir mati dan sebuah topi seragam satpam tergeletak berdebu di depan kontainer nomor 104. Budi menghilang tanpa meninggalkan jejak secuil pun. Pihak kepolisian hanya mencatatnya sebagai kasus orang hilang biasa. Namun, para pekerja lama menundukkan kepala. Mereka tahu pasti apa yang sebenarnya terjadi. Kutukan itu berhasil memakan korban. Dan mulai malam ini, Budilah yang akan menangis dari dalam kegelapan baja, memohon bantuan, hingga ada satpam baru yang melanggar pantangan itu lagi.